Di unmute Ibu Susi ya. Dua Samuel 1 ya, Bu? Ya, 2 Samuel 1 sampai 5 ayat ya. Ya. 2 Samuel 1 ayat 1. Daud menerima kabar kematian Saul. 1. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. 3. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawab kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. 4. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. 5. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Amin. Ayat 6. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ayat 7. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan berkata, ya Tuanku. Ayat 8. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Ayat 9. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Ayat 10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada Tuanku. Amin. 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. 12. Dan mereka menatap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari paranglah dia, orang itu memarangnya sehingga mati. Ida, Bu Ida, Ayat berapa ya, Kak? Maaf. 16. Oh, 16. Baik, saya lanjut. Ayat 16. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggungkan sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. 18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. 19. Kepermayaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. 20. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, orang yang tidak bersunat. Amin. 21. Hai gunung-gunung,
Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang membawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati dibunuh di bukit-bukitmu. Amin. Lanjut ya Bu sampai 27 ya Bu Jol. Ya, selesaikan sampai 27 biar masuk Ya, kedua. 26. Ya. Yang tersuka aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. 2 Bunda Aceh, sampai 2 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Ayat 2, lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Jezreel, dan Abigail bekas istri Nabal, seorang Karmel itu. Ayat 3, juga Daud membawa serta orang-orang yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Ayat 5, maka Daud mengirimkan orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Amin. Ayat 6, oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda, menjadi raja atas mereka. Peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Abner bin Ner, Panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. 10. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Amin. Ibu Haryani. Ibu Joli sebentar. Ibu Haryani. Ikut baca, Bu. Oke. Di-unmute kalau mau ikut baca. Lewat dulu ya, Bu Kristina berarti. Bu Kristina, silakan. Ya, Baik, ayat 11. 11. Ayat 11, dan namanya Daud memerintah di Hebron atau kaum Yehuda
adalah 7 tahun dan 6 bulan. 12. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isobet bin Saul bergerak maju dari Manaim ke Gibeon. 13. Juga Yoab, anak Jeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Lalu tinggal di sana pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lalu di tepi telaga sebelah sana. 14. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. 15. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin dan dari Isboyet anak Saul dan 12 orang dari anak buah Daud. Amin. Saya ya Bu ya. Ya, Bu. 16. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. 17. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. 18. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. 19. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. 20. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, engkaukah itu Asael? Jawabnya, ya aku. Amin. Bu Marina mau ikut baca? Lanjut ya. 21. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. 22. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu? 23. Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebahlah ia di sana, dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu. Berhenti di sana. 24. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai di dekat Bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Amin. Bu Susi, 26 sampai 30. 2 Samuel 2 ayat 26. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? 27. Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menemu diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. 30. Ketika ia berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. Ya, sampai 32 Bu Susi. Oh, iya. 31. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. 32. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron
ketika hari sudah terang. Amin. 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Anak-anak lelaki Daud. Ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amon dari Ahinoam, perempuan Yizreel. Ayat 3. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Ayat 4. Keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefarca. Lagi setrika. Iya. Yang keempat, kelima ialah Sefarca, anak Abital. Ya, ayat 5. Dan yang keenam ialah Yetream dari Elgla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Amin. Ayat 6, selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang kau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Beersheba." Ayat 11. Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner, karena takutnya kepadanya. 12. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakah perjanjian dengan aku? Maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak padamu." 13. Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." 14. Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul, dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal, yang telah diperoleh dengan 100 kulit hatan orang Filistin." 15. Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Amin. Ayat 16. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai di Bahurim. Lalu berkatalah berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang tindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman kepada Daud, demikian dengan perantara hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin pula. Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama dengan 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Amin. Ayat 21. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku
dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Abner dibunuh oleh Yoab. Ayat 22, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepaskan pergi dengan selamat. Ayat 23, ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab, demikianlah Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Ayat 24, kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Ayat 25, apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Amin. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari Perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Piala itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. 30. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner ketika ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Lanjut. Bu Haryani mau ikut baca? Lewat ya. Bu Kristina, silakan. 31. Ayat 31. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah pada tubuhmu kain kabung dan meratapilah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. 32. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. 33. Karena Abner raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang Heber, orang bebal? 34. Tangismu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. 35. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, kiranya Allah menghukum aku dan bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sebelum matahari terbenam, aku mengecap roti atau apapun. Amin. Bu Dede. Ayat yang ke-36. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. 37. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. 38. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? 39. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya,
melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Amin. Amin. Kita pindah ke Galatia ayat 1. Silakan Bu Suti. Galatia 1 sampai ayat 1 sampai 5. Di unmute. Ya, silakan. Galatia pasal 1, salam. Ayat 1, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 2, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galilea. 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa. 5, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ada Sinta? Iya, Dak. Iya, Dak. Ayat 6. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Bagaimana Paulus menjadi rasul? 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Amin. Bu Susi, 16. Berkenanlah menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15
15 hari di rumahnya. 19, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu, ini aku tidak berdusta. Amin. Ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Ayat 22, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ayat 24, dan mereka memuliakan Allah oleh karena aku. Amin. Galatia 2 ayat 1, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yahudi, seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ayat 6, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memasakkan sesuatu yang lain kepadaku. 7, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. 8, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sosok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Amin. Ayat 11, Paulus bertentangan dengan Petrus, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Amin. Ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 17, tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ayat 18, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh, kita bertanya kepada Roh Kudus, rema apa yang hendak Roh Kudus tanamkan di dalam hati kita masing-masing, yang siap kita sharing, yang siap kita share satu sama lain. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh sejenak ya. Tadi kita sudah membaca
2 Samuel ya, 2 Samuel 1 sampai 3. Jadi secara umum 2 Samuel 1 sampai 3 ini memang menceritakan masa transisi setelah kematian Raja Saul ya, kemudian di mana Daud itu diangkat menjadi raja. Tetapi pada saat Daud menjadi raja, tetap masih kerajaan Israel itu terpecah ya dan belum sepenuhnya menerima kepemimpinannya. Nah, sedangkan di Galatia, nah ini Galatia ini menarik ya. Di Galatia ini, mana di Galatia? Nah, di Galatia ini tentang Injil ya. Di sini memang berfokus pada pembelaan Injil ya. Jadi di sini masih kita baca bagaimana jemaat Galatia itu dipengaruhi oleh orang yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan itu orang itu harus mengikuti Taurat gitu ya, selain beriman kepada Kristus. Nah, sementara Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman kepada Kristus Yesus ya. Luar biasa kita membaca di sini supaya kita tidak mudah terpengaruh ya. Bahwa kamu ini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi ibu-ibu ya, kita membaca Galatia ini luar biasa supaya kita tetap berdiri teguh ya bahwa hanya ada satu Injil dan kita berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran di luar Injil. Baik, tanpa membuang-buang waktu, silakan ibu-ibu ada yang punya rema atau pembelajaran yang diambil dari 2 Samuel 1 sampai 3 ataupun Galatia 1 sampai 2 ataupun kesaksian yang terkait dengan pembacaan kita, mungkin ya pernah didatangi oleh orang ya atau yang mengabarkan Injil tapi ternyata meleset, melenceng gitu ya, atau mungkin pengalaman ibu-ibu yang mengikuti pengajaran-pengajaran tuh terutama yang dari luar ya mengenai pengajaran-pengajaran palsu, nggak apa-apa bisa di-sharing di sini. Monggo silakan. Siapa yang mau duluan? Boleh. Silakan mungkin Ibu Ati, Ibu Dona, Bu Suti, Bu Ayu, Bu Ida, Bu Mensi, Bu Aceh, Shalom, Ibu Kristina Tala, Ibu Sinta, Ibu Grace. Mungkin ada yang mau berbagi rema kah? Shalom Silakan. Kak Juli. Ya, silakan Bu Rayu. Yang saya dapat di 2 Samuel ayat 6 sampai 7a itu ya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Ya, kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan ya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita meresponi keselamatan itu, kekristenan kita, saat dihadapkan dengan kondisi dan situasi yang tidak mengenakan, yang membuat hati gusar, membuat satu buah roh gugur. Itu apakah kita menyenangkan Tuhan atau kita hanya ingin kenafsuan kedagingan kita? Tidak. Tetapi saat kita dihadapkan dengan kondisi situasi yang tidak mengenakan, respon kita bagaimana? Apakah duduk diam di kaki Tuhan atau bercerita ke sana ke sini atau kita membicarakan masalah kita keluar atau kita menyimpan dalam hati? Itu pilihan kita. Mana yang kita ambil dalam situasi yang tidak mengenakan itu. Jadi saat situasi yang tidak mengenakan itu Tuhan menyuruh, kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Ya, kita jangan menunjukkan kelemahan kita. Kita jangan menunjukkan masalah kita. Ayo kita di dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang. Saya juga belajar, saya gugur saya gagal dalam pengendalian diri saya. Saya gampang emosi, saya gampang marah. Saya belajar
untuk menundukkan semua, yaitu saya belajar untuk tidak munafik, saya belajar untuk tidak berbohong, saya belajar untuk segalanya yang bukan kehendak Tuhan itu kita tundukkan. Secara daging memang sulit, secara roh, tapi kalau kita benar-benar berseru kepada Tuhan, roh yang akan menolong kita. Dalam arti kita tidak berusaha dengan tenaga kita, tetapi Roh Kudus yang menolong kita. Dan yang di Galatia 2, Galatia 1 itu ya. Yang saya dapat di Galatia pasal 1 ayat 15 itu, tetapi waktu Ia yang telah memilah aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, saat ini saya bertanya-tanya, apa panggilan saya? Apa skill saya? Nah, saat saya berdoa, saat saya meminta petunjuk Tuhan, saya belajar panggilanmu bukan di suatu kedagingan, yaitu pekerja atau apapun. Saya rindu, saya menjadi tiang doa untuk keluarga. Saya rindu hidup saya dipakai. Saya berterima kasih kepada tim PPA, terutama untuk Bu Joli, sudah memberi kepercayaan saya di Jogja kemarin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saya minta itu bukan kepandaian saya, itu bukan apa-apa, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang memberikan karunia itu. Jika Tuhan memberikan karunia itu, saya minta perlengkapan yang ilahi dari Tuhan. Bukan karena kepandaian, bukan karena saya pandai bicara, tetapi tidak melakukan, tidak. Saya tidak mau seperti itu. Tuhan melihat hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar-benar surrender, hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan, ingin dipakai Tuhan. Dan di Galatia pasal 2 ayat 10 itu, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ya, saya rindu benar-benar, walaupun saat ini saya dan suami rindu punya pelayanan sendiri, punya usaha sendiri, bisa membiayai lawatan untuk orang-orang miskin, untuk para janda, untuk para gelandangan, untuk para anak yatim. Kami rindu. Seberapapun yang kami berikan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan nama kami yang disandung atau dimuliakan, tetapi nama Tuhan. Biarlah kita menjadi penginjil yang benar-benar secara gerakan tidak dilihat banyak manusia, tetapi kita bekerja di balik layar. Dalam arti, biarlah Tuhan yang mengetahuinya. Karena dalam firman Tuhan, jika tangan kanan memberi, janganlah tangan kiri tahu. Jadi, janganlah kita menggembar-gemborkan apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat itu semua. Dan biarlah jangan apa yang kita tabur, janganlah mengharapkan tuaian. Karena taburan itu adalah benih. Benih untuk pekerjaan Tuhan. Benih untuk kita ke surga. Karena surga itu tidak satu saja. Kita punya rumah, banyak rumah. Kita bagaimana kehidupan kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Masuk surga, pasti masuk surga. Tetapi apakah rumah kita jadi? Rumah itu ada yang pondasi saja, ada yang reot, ada yang megah. Karena di dunia sudah menikmati kemegahan. Dan mereka tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan setelah ke surga, memang dia masuk surga. Tetapi rumahnya tidak tahu. Kita juga berlomba-lomba dalam mengejar iman, dalam mengejar mahkota kemuliaan. Itu yang satu tujuan hidup saya. Ayo ibu-ibu dan kita semua, saya juga belajar. Kita berlomba-lomba untuk mencari kerajaan Allah. Untuk apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita hidup tidak asal-asalan. Kita hidup sebelum di kandungan orang tua kita. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah mempunyai tujuan atas hidup kita. Jadi, saya juga belajar, ya, sebelum saya dibentuk, saya percaya janji Tuhan, ya dan amin. Hidupku sudah dibentuk Tuhan, hidupku sudah dipanggil Tuhan. Ini track yang harus aku lakukan. Tidak sesuai kedaginganku lagi,
tetapi hidupku adalah milik Kristus, Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih Bu Ayu, luar biasa ya Ibu-Ibu untuk kita nih semua ini penguatan kita bersama di Galatia 1 ayat 15 tadi yang udah di-sharing oleh Ibu Ayu ya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, di sini kita dikuatkan ya bahwa Tuhan itu Tuhan itu mengenal dan memiliki rencana untuk kita dari sejak awal ya. Jadi Tuhan telah memilih kita sejak dari dalam kandungan. Nah, ini artinya apa Ibu-Ibu ya? Artinya Tuhan itu memilih kita bukan karena wah ini orangnya hebat, wah ini orangnya pendidikannya luar biasa, wah ini orangnya kaya raya, bukan. Tuhan bukan melihat dari itu semua, tetapi Tuhan sudah memilih kita karena kasih karunia-Nya. Jadi ini berlaku ya, jangan kita nih yang di sini, aduh, aku nih nggak bakal lah bisa melayani Tuhan. Aku tuh masih banyak gagalnya. Aku tidak sempurna, suaraku misalnya tidak bagus, aku tidak bisa punya karunia ini, karunia itu. Nah, tidak seperti itu ya. Amin, ya, tidak seperti itu ya. Nah, Tuhan itu memilih kita bukan karena kita sempurna. Jadi Tuhan memilih kita karena kasih karunia-Nya ya Ibu-Ibu ya. Jadi jangan pernah merasa seperti yang saya bilang tadi, minder lah atau merasa kurang inilah, aku kurang kaya lah, aku nggak pede gitu ya kalau bicara begini nanti orang nggak akan pandang. Nah itu ya, itu pandangan manusia, tapi Tuhan tidak melihat itu. Dan luar biasa ya Ibu-Ibu ya, saya mau ngasih tahu Bu Ayu, ketika kita ada mission trip di mana di Jogja, Bu Ayu memang luar biasa gitu bisa memberikan satu renungan untuk kaum lansia yang ada di Jogja ya, dan itu sangat memberkati ya. Tentunya untuk kita tertakjub-takjub ya. Wah, ternyata Bu Rahayu ini orangnya percaya diri ya. Karena begitu banyaknya ibu-ibu yang luar biasa menurut kita penilaian secara manusia. Tetapi lihat, seorang Rahayu ternyata punya rasa percaya diri yang luar biasa dan bisa menyampaikan firman Tuhan itu ya, itu tanpa terbata-bata, tetapi mengalir begitu saja, dan kami bisa merasakan bahwa urapan Tuhan itu turun atas Ibu Rahayu. Luar biasa ya, Bu Rahayu, terima kasih, Tuhan memberkati dan pelayanannya Bu Rahayu semakin dibawa naik terus oleh Tuhan. Nah itu ibu-ibu, baik, apakah ada lagi sharing? Silakan Bu Suti. Terima kasih Bu. Saya tadi masuknya telat ya. Bu, ini saya kesaksian yang berhubungan dengan membaca kitab suci. Bahwa apa yang kita baca, Roh Kudus akan mengingatkan kembali pada saat-saat tertentu, di saat itu memang kita membutuhkan untuk diingatkan oleh Roh Kudus. Pada satu kali saya ada doain orang Bu. Jadi kemudian saat lagi berdoa itu saya diingatkan oleh firman Tuhan tentang Rasul Rasul Petrus yang saat itu sedang dipenjara, tetapi dia terus mengangkat pujian dan rantainya itu putus sendiri, rantai di tangan, rantai di kaki. Kemudian saya bilang sama teman yang saya doakan, Ibu nggak usah khawatir, yang kita doakan ini dia pasti akan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dia akan seperti Rasul Petrus. Saya nggak tahu ya Bu, orang itu memang lagi di penjara atau diapain, saya nggak tahu kan Bu. Jadi Tuhan cuma kasih tahu, kamu ingat gak saat lagi doa itu Bu, kamu ingat gak Rasul Petrus? Ini yang sedang kamu doakan ini akan dibebaskan seperti Rasul Petrus ini. Saya sih percaya ya Bu, karena enggak gampang gitu tiba-tiba Tuhan kasih firman Tuhan, padahal kita sedang mendoakan orang gitu.
tapi Tuhan langsung jawab, padahal itu baru doa. Tuhan langsung jawab. Kamu ingat Rasul Petrus, dia akan seperti itu. Orang yang kamu doakan akan dibebaskan seperti Rasul Petrus ini. Percaya aja. Saya percaya, Bu. Karena seperti Pengkhotbah 1 ayat 9, tidak ada yang baru di atas bumi ini kan. Di bawah bumi ini. Itu kan kalau tidak salah seperti itu ya. Saya kurang ingat. Dan saya percaya, saya katakan kepada orangnya, Bu, nggak usah takut ya. Kalau Tuhan sudah kasih tahu tentang firman, tentang Rasul Petrus ini, itu pasti akan terjadi. Kalau saya aja percaya, Ibu harus percaya. Karena Tuhan nggak semudah itu memberikan petunjuk-petunjuknya lewat Roh Kudus. Kalau Dia bilang terbebas, pasti terbebas. Saya nggak tahu ya, Bu, dengan kondisi orang yang saya doakan itu ya. Karena sih saya tidak tahu masa lalu dia, bagaimana hati dia, isinya bagaimana. Dia hanya terdiam. Saya tuh cuma mengatakan, Tuhan, saya cuma minta tolong agar dia tuh percaya dengan apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau beritahukan lewat firman Tuhan ini. Dan dari situ saya lebih merenungkan lagi bahwa mengapa kita sangat-sangat perlu membaca firman. Dengan kita membaca firman, Roh Kudus akan mengangkat apa yang sudah kita baca dan mengingatkan kepada kita dan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang sedang kita bicara, sedang kita doain, atau apapun. Atau mungkin sedang kita bersaksi seperti ini. Itu emang sangat perlu. Dari situ saya terus menguatkan hati, Tuhan, saya mau terus baca firman-Mu, karena emang ini adalah senjata paling ditakutkan oleh musuh-musuh Tuhan. Yang kedua, ini adalah kekuatan saya. Sehingga pada saat saya membaca firman, itu akan Tuhan naikkan kembali, dan itu sangat berguna buat kita. Jadi ya, kalau kita tidak baca, apa yang bisa diingatkan oleh Roh Kudus? Kosong, empty, nol. Kalau kita baca, ini isinya sama ini tuh isinya firman semua. Itu sangat berguna buat kita. Nggak akan ada kerugian yang namanya baca firman. Di dalam Tuhan nggak ada kerugian. Walaupun kita tidak mencari berkat-berkatnya Dia, tapi Tuhan bekerja pada saat waktunya lewat Roh Kudusnya. Terima kasih Ibu Joli. Ya, terima kasih Bu Suti atas kesaksiannya ya. Jadi memang ibu-ibu ya, kita ini semua berharap kan kita tidak hanya seperti ini aja, tidak menjadi bayi rohani, tapi kita juga mau bertumbuh dan kemudian berbuah ya. Juga kita menjadi pendoa-pendoa gitu ya. Nah, tetapi apa? Firman Tuhan dan karunia ya, karunia roh itu memang harus berjalan seiringan. Gitu ya. Jika tidak, jika tidak maka karunia itu akan bisa disalahgunakan dan menjauh dari tujuan Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu memberikan kebenaran, arah dan dasar pengujian. Sedangkan karunia roh itu memberikan kemampuan dan kuasa untuk melayani ya. Jadi firman Tuhan dan karunia roh itu memang harus seiring ya, sehingga ketika misalnya lah ya pada saat mendoakan lalu bernubuat. Nah, bernubuatnya itu sinkron dengan firman Tuhan ya. Jadi itu tadi, makanya jika tidak seiring ya, artinya firman Tuhan dan karunia roh itu tidak seiring, maka karunia itu dapat disalahgunakan dan menjauh dari tujuan Tuhan. Kadang-kadang tuh suka ngawur gitu. Makanya kenapa selalu dikatakan ketika seseorang bernubuat, ketika ada penglihatan-penglihatan, semua jangan ditelan mentah-mentah, tapi harus diuji gitu. Karena dari pengalaman ya, saya dengar dari teman-teman ini akibat kalau kita menelan mentah-mentah ketika ada seseorang mendoakan, saya melihat ini dan dia mengatakan, kamu harus begini kata Tuhan. Tapi ternyata kemudian ya, saking dia percayanya pendoa ini mengatakan apa yang dikatakan kata Tuhan itu tadi tanpa ada pengujian, akhirnya orang ini dia rugi sendiri, rugi material, rugi juga mental karena dianggap ya mungkin oleh saudara-saudaranya
depresi, gila atau apalah gitu ya, kita nggak tahu. Tapi akhirnya banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Itu saking itu tadi ibu-ibu, kita tuh juga dikasih Tuhan itu akal budi ya. Jadi jangan harus hati-hati ketika orang mengatakan kata Tuhan ya, apalagi minta maaf kalau kata Tuhan misalnya kamu harus menjual ini, kata Tuhan kamu harus ini, harus hati-hati ya. Kita harus berhikmat juga ketika ada seseorang memperkatakan seperti itu, seorang pendoa gitu ya. Kita harus tetap menguji, kita menerima, kita mendengarkan, tapi kemudian kita bawa di dalam doa. Ya, ketika itu tidak mendatangkan damai sejahtera, nah sudah tinggalkan. Artinya kita tahu, berarti ya terima kasih sudah didoakan, tetapi itu tidak mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Ya, semua yang datangnya dari Tuhan itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan damai sejahtera. Itu akan memotivasi kita dan membuat kita menjadi semangat gitu ya. Nah, ini ibu-ibu di sini sekali lagi kita harus berhikmat ya. Firman Tuhan dan karunia roh itu harus selaras ya. Terima kasih Bu Suti, dipakai Tuhan terus. Karena Bu Suti juga adalah seorang pendoa. Makanya firman Tuhan itu harus terus sering dibaca ya. Sehingga ketika Roh Kudus meminta Ibu Suti untuk bernubuat, biarlah itu isinya firman Tuhan. Yang ketika dilihat di firman Tuhan itu memang ada di situ ya. Terima kasih Bu Suti. Baik, silakan ibu-ibu lain, monggo. Apakah ada Bu Kristina? Bu. Ya, Ya, baik. silakan. Yang saya dapat di Perundungan 2 Samuel 1 sampai dengan 3 dan Galatia 1 sampai dengan 2 ya. Ini saya berikan tema tetap setia pada panggilan Tuhan. Di sini ayat kuncinya terdapat di dalam Galatia 1 ayat 10. Sebab jika aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam perundungan ini, di dalam Samuel 1 sampai dengan 3, 2 Samuel 1 sampai dengan 3, kita melihat masa yang penuh pergumulan. Setelah kematian Saul, Daud tidak langsung menjadi raja atas seluruh Israel. Dia harus melalui proses penantian dan berbagai konflik yang dia dapati saat itu. Namun Daud tetap menghormati Tuhan dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ia sangat percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di sisi lain dalam Galatia 1 sampai dengan 2 itu Rasul Paulus dengan tegas mempertahankan Injil yang benar. Ia tidak mencari pujian manusia, tetapi setia kepada panggilan diberikan Kristus. Sekalipun ditentang dan diragukan. Di sini Paulus tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Di sini dari pembacaan 2 ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan seni bekerja melalui proses, bukan jalan pintas. Yaitu di saat Daud harus menunggu sebelum menerima janji Tuhan secara penuh. Kemudian setelah yang kedua, kesetiaan lebih penting daripada popularitas. Di sini Paulus memilih menyenangkan hati Tuhan daripada mencari penerimaan manusia. Dan ketiga, panggilan Tuhan harus dijalani dengan iman dan ketekunan. Baik Daud maupun Paulus menghadapi tantangan, tetapi mereka tetap setia. Jadi di sini dengan aplikasi hidup kita memang banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, masalah, gelombang kehidupan ya, baik saat itu kita mempunyai masalah besar dan kecil, tapi kita harus tetap setia bersandar pada janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah akan bohong, dia akan tetap menepati janjinya. Begitupun dengan panggilan Paulus ya sebagai rasul, dia tetap mempertahankan Injil bahwa adalah kehidupannya yang sudah menyatu kehidupannya. Di sini ada ilustrasi ya, seorang petani tidak dapat memanen padi sehari setelah menahan benih. Ia harus menunggu, merawat, dan percaya bahwa pada waktunya hasil akan datang. Demikian juga dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani, Tuhan seringkali meminta kita tetap setia di dalam proses sebelum melihat pengenapan janjinya. Jadi artinya di sini kita mungkin pada ibu-ibu, kita suka merasa, Tuhan maksudnya apa sih Tuhan? Kok Tuhan saya begini ya? Kenapa ya Tuhan saya harus begini? Artinya gini, memang kita harus melalui proses. Kita juga tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ya, jadi di sini artinya apa? Memang di dalam hidup ini kita selalu mempunyai banyak permasalahan dan pergumulan, tapi kita harus tetap teguh
iman kita kepada Tuhan dan setia kepada janjinya, dan kita harus tetap setia kepada apa yang kita sudah dapatkan. Sebenarnya misalnya kita sebagai pendoa atau sebagai pelayan Tuhan, kita harus tetap setia untuk menanti janji Tuhan, karena nanti Tuhan akan berikan terbaik buat kita. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya bagikan ya. Ya, terima kasih Bu Kristina ya. Tadi kan Bu Rahayu tuh bagiin tuh dalam situasi yang tidak mengenakkan kita lari ke siapa gitu ya. Nah, ini tadi tetap ujung-ujungnya yang terbaik adalah lari kepada Tuhan ya. Nah, tadi Bu Kristina juga sudah sharing ya. Temanya tetap setia pada Tuhan dan tetap setia pada panggilan Tuhan. Terima kasih Bu Kristina. Sama-sama, Tuhan berkati. Yang lain adakah? Mungkin Dona mau sharing? Tidak, oke. Kalau tidak ada mungkin ke Bu Dede ya, seperti biasa untuk mensamerikan pembacaan kita. Sekalian nanti doa tutup ya Bu Dede. Mbak, ini buka kamera ya. Mudah-mudahan gak nge-lag ya. Saya pengen tahu. Kelihatan gak muka saya, wis. Kangen juga ngeliat ibu-ibu yang luar biasa. Oke, mungkin kalau tadi saya dengar dari ibu-ibu yang hebat itu banyak banget gitu ya, banyak banget yang jadi apa sih namanya rema juga buat saya gitu ya, dari Bu Ayu, terus Bu Suti, sama terakhir Ibu Kristina Tala. Ini saya baru lihat nih Ibu Kristina. Kalau saya sih dapatnya seperti biasa, mungkin agak sedikit nyeleneh, karena saya kadang-kadang suka begini. Saya baca firman, implementasinya apa nih buat saya? Kenapa ini harus ada? Kenapa harus saya baca? Ini korelasinya ke hidup saya seperti ini, di masa ini itu apa gitu kan? Ternyata tadi kalau misalnya kita lihat dari 2 Samuel 1 sampai 3 itu, kenapa harus dicantumkan Daud memerintah di Hebron 7,5 tahun? Kenapa harus dicantumkan Isi-Boset memerintah selama 2 tahun? Kalau misalnya saya pakai istilahnya apa ya? Seseorang dapat SK, itu tuh ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, dan ada yang banyak tahun lah gitu, tergantung. Jadi kalau misalnya dilihat, ini tuh dicantumkan supaya kita mengingat satu. Tapi kita lihat lagi di sini, kenapa dan apa yang terjadi setelah masa itu. Kita lihat di sini ada tiga anak-anak Zeruya. Kalau misalnya kita lihat Zeruya itu perempuan ternyata, bukan nama laki-laki. Dan Zeruya itu adalah saudara Daud gitu kan. Nah, dia punya 3 anak yang hebat. Salah satu di antaranya adalah Asael. Asael ini adalah seorang yang punya kemampuan berlari dengan cepat. Sampai ketika dia berlari nggak lihat kiri kanan. Nah, ibu-ibu kalau misalnya ini kenapa harus saya munculkan kata-kata ini? Kadang kita juga nggak bisa lihat kiri kanan. Tapi seharusnya yang namanya waspada itu bukan hanya lurus ke depan, tapi lihat kiri kanan. Kalau misalnya kuda, dia hanya pakai kacamata kuda kan? Dia hanya lihat lurus ke depan. Dia nggak ngelihat kiri atau kanan. Yang bagian kita namanya waspada, bukan hanya di depan, tapi lihat di kiri, lihat di kanan. Sampai akhirnya Abner udah ngomong, coba kamu lihat ke sebelah kiri, barangkali ada yang bisa kamu tusuk atau kamu bunuh. Tapi dia enggak, pokoknya dia lari. Sampai akhirnya dia sendiri yang mati. Ini saya hanya ngomong begini, kenapa harus terjadi seperti itu? Dan kenapa ini dimunculkan? Kadang-kadang kita punya pemikiran begini, yang penting lihat ke depan. Tuhan nggak ngomong begitu. Yang penting kita berjaga-jaga. Jadi ketika ini muncul, akhirnya yang disebutkan dengan balas dendam itu juga muncul. Padahal mereka sesama orang Israel. Ketika itu dimunculkan, muncullah yang disebut dengan apa ya, kalau saya bilang sakit hati, ingin membunuh, kemudian pedang harus memakan pedang lagi, sampai seketika itu Yoab dibutakan oleh balas dendamnya. Jadi kalau misalnya lihat, gara-gara hal itu muncul saling bunuh-membunuh. Tapi kita lihat, siapa sebenarnya di sini yang salah? Ya kan? Jadi kalau saya bilang bukan si Asael salah, bukan si Abner salah, tapi siapa di sini yang salah? Kadang-kadang kita suka menyalahkan keadaan, kadang-kadang kita suka menyalahkan orang lain karena saya begini itu karena orang lain dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita lihat kenapa ini harus terjadi? Terus yang kedua, di sini kan kita tahu ya, Abner itu kan sebenarnya dia orang yang setia banget, sangat setia sama Saul dan keluarganya.
Tapi hanya satu perkataan dari Isi-Boset. Dengan kata-kata Isi-Boset ini, yang pada dasarnya itu nggak mendasar. Tidak ada dasar yang mengatakan sampai akhirnya muncul kata-kata itu sendiri. Jadi dengan kata lain kalau saya bilang, itu lebih ke fitnah sebenarnya. Nah, fitnah itu yang membuat akhirnya luntur kepercayaan si Abner ini terhadap keluarga Saul. Dia sudah ingin menjalin hubungan dengan Daud dan dia lakukan banyak hal. Kalau kita baca dan kita perhatikan di situ, Abner ini punya power yang luar biasa. Dia bisa mendekati orang-orangnya Saul yang solid sama Saul. Dengan kata-kata Abner, dia bisa mendekati mereka supaya akhirnya berpihak ke Daud. Dan ketika itu dilakukan oleh si Abner ini, Daud percaya, tapi hanya bilang gini, kamu boleh datang ke aku, tapi bawa istri saya yang dulu. Istri saya yang sudah saya beli dengan 100 kulit katan. Bawa. Dan Abner lakukan itu. Dan yang luar biasa, suaminya dari Mikal ini menggiring. Dengan kata lain, Abner itu punya power yang luar biasa kepada orang-orangnya Saul, sampai segala keinginannya pasti diturutin. Kita lihat ya, di sini power itu penting. Terus ketika dia datang sama Daud mempersilahkan. Oke, diterima. Kemudian disilakan pergi. Coba kita lihat. Kadang-kadang backup itu juga penting. Ketika Daud tidak membackup Abner, yang terjadi adalah pembunuhan. Ketika kita tidak melakukan dengan hikmat yang dari Tuhan, maka segala hal yang di dunia ini bisa ngelibas. Jadi saya hanya mikir, dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah kita punya hikmat yang benar? Apakah kita punya backup yang benar? Backupnya mungkin kita tidak, kan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Backup kita siapa? Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya hikmat untuk melakukan ini, minta sama Tuhan. Karena kejadiannya ini peristiwa Abner ini, peristiwa Asael ini, itu adalah menjadi salah satu, apa ya, kalau saya bilang salah satu tolok ukur untuk kita bisa bertindak di masa sekarang gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, perkataan Yoab ini juga kepada Daud nyaris membuat Daud itu akhirnya apa ya kalau bilang a priori lah sama Yoab. Jadi ingat di dunia saat ini tuh banyak orang-orang yang membisiki sesuatu ke kita yang membuat hati kita bergeser. Tapi ketika itu Daud punya satu ketetapan hati yang luar biasa sampai akhirnya dia tidak terpancing. Ini yang harus kita waspadai. Sekarang kita harus benar-benar mewaspadai bahwa segala sesuatu yang dari luar kita harus saring benar. Ketika kita saring, maka itu tidak akan mengkontaminasi kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua mengenai Galatia 1 ayat 2. Saya tanya, kenapa sih harus dimulai dengan Paulus jadi rasul? Karena Allah. Karena kan kadang-kadang ada yang suka mengatakan, saya rasul loh, saya ini nabi loh, saya ini pengajar loh. Kemarin pas kebetulan Franky Kuncoro yang khotbah di gereja saya, dan dia bilang begini, saya punya bapak. Bapaknya itu punya karunia kenabian. Dan yang menyatakan itu bukan dianya sendiri, tapi orang lain yang menyatakan bahwa bapaknya ini adalah punya karunia kenabian. Dan dia menubuatkan anaknya bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang nggak baik gitu kan. Nah, Paulus juga sama. Dia mengatakan bahwa dia rasul itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah yang menyatakannya. Kenapa dia lakukan itu dan kenapa dia mengiyakan itu? Karena dia punya tugas. Apa itu tugasnya? Seorang rasul dia harus membuka ladang bagi Tuhan, membuka tanah bagi Tuhan untuk disampaikan firman Tuhan. Dan yang dilakukan oleh Paulus, dia nggak membuka di ladang orang-orang Yahudi. Karena bagi dia harus pergi keluar orang-orang Yahudi. Dan salah satunya adalah ke daerah Arab Saudi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, tentu saja sebenarnya yang harus dilakukan Paulus ini bukan sesuatu yang sepele, tapi sesuatu yang berat karena dia harus menyampaikan firman kebenaran mengenai salib kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak tahu. Nah, Tuhan kasih hikmat kepada Paulus. Tapi di tengah perjalanan ini kalau kita lihat ada yang menghadang. Dan yang menghadangnya adalah orang-orang yang berasal dari kubu yang sama gitu. Nah, kita juga mungkin sama. Ya kan, kalau misalnya kita lihat antikristus itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Dari kubu yang sama gitu. Jadi ketika hadangan ini muncul, Paulus tetap teguh. Dikatakan di sini
kamu lakukan bagian kamu, saya akan lakukan bagian saya. Mungkin kamu menginjili kepada orang Yahudi yang bersunat, saya akan menginjili kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Karena mengenai sunat atau tidak bersunat, sebenarnya itu hal yang lahiriah. Yang tadi udah dibagi sama ibu-ibu yang luar biasa di sini. Bahkan di sini dikatakan, Paulus sempat berdebat dengan Petrus. Siapa Petrus? Petrus itu soko guru. Jadi istilahnya perdebatan ini mungkin boleh muncul, perbedaan ini boleh muncul, tapi di balik perbedaan itu jangan bawa hati gitu. Jadi dengan kata lain, ketika adanya perdebatan, yang menengahi itu adalah tetap ke firman. Dan Paulus ngomong, nyadar, kita dibenarkan bukan untuk melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan bukan untuk melakukan hal yang duniawi, tapi kita dibenarkan adalah untuk melakukan hal yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Kita dibenarkan oleh karena kita punya iman terhadap Yesus Kristus. Ini saya sambil lihat WA ya, karena orang tua banyak yang WA malam ini. Jadi dengan kata lain kita dibenarkan oleh karena firman. Kita dibenarkan oleh karena kita percaya. Kita dibenarkan oleh karena kita punya iman terhadap Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat 19-20 dari Galatia 2. Ini kata kunci bagi kita semua. Ya, aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Tuhan. Namun aku hidup dan seterusnya itu ayat hafalan kita yang sudah pasti semuanya hatam di luar kepala. Ya. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang kita suka melihat hal yang duniawi dan menyamakan hal yang duniawi itu kepada hal yang rohani. Tapi kita lupa bahwa di sini yang menjadi cerminnya itu adalah firman. Ketika firman itu menyatakan A di atas A, B di atas B, ya kita nggak bisa lagi apa sih namanya apa ya kalau dibilang toleransi terhadap hal itu. Kalau misalnya firman Tuhan mengatakan A, ya A, jadilah A. Bukan A itu dibuat karena doktrin manusia. A itu memang karena firman Tuhan mengatakan A. B itu karena firman Tuhan mengatakan B. Sehingga yang Galatia 2 ayat 20 itu bisa terjadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, pandang salib Kristus. Yesus yang tidak berdosa mau merangkul, mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Coba kita lihat. Yesus yang pada saat dia dalam kondisi dibuat berdosa, ngomongnya begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang kadang yang dibuat berdosa, padahal dia nggak berdosa, dia ngomong sama orang-orang yang ada di sebelah kanannya, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari itu, Yesus yang dibuat berdosa, dia mau mencurahkan segala sesuatunya supaya orang-orang yang berdosa, termasuk saya dan kita semua, itu menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, tapi orang-orang yang dibenarkan. Jadi dengan kata lain, kembali, apa sih yang menjadi cermin kita? Apakah yang menjadi cermin kita itu adalah doktrin manusia? Atau yang menjadi cermin kita itu adalah firman. Ketika kita kembali kepada salib, ketika kita kembali kepada firman, ketika kita punya iman kepada Yesus Kristus, maka salib itu, kuasa salib itu akan menjadi kehidupan kita, sehingga kita bisa ngomong, namun aku hidup, melainkan bukan lagi aku sendiri yang hidup, yang penuh dengan kedagingan, yang pengen ini dan itu, tapi hidup yang kuhidupi sekarang itu adalah hidup karena Kristus. Kristus nggak pernah menyerah, Kristus nggak pernah punya dendam, Kristus nggak pernah misalnya melukai banyak orang, bahkan dia menyembuhkan orang yang sakit, dia bahkan misalnya menolong orang yang sudah mencela dia, dan perilaku itu dilakukan juga oleh Daud. Ketika Isi-Boset menghina Daud habis-habisan, Daud hanya ngomong gini, aku memberkati engkau. Ketika Abner dibunuh oleh Yoab itu panglima Daud, Daud malah ngomong begini, pedang tidak akan pernah lepas dari kamu. Dan akhirnya memang Yoab itu akhirnya dibunuh oleh Benaya bin Yoyada. Benaya bin Yoyada ini adalah orang kepercayaannya Daud. Jadi dengan kata lain, aku nggak bersalah di hadapan Tuhan. Karena bukan aku yang memerintahkan untuk Abner dibunuh. Aku ingin berdamai dengan Abner. Aku juga ingin berdamai dengan orang-orang yang sudah mencelakai aku. Jadi dengan kata lain, punyakah pemikiran seperti itu dalam diri kita? Kita mau berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Kita mau say shalom kepada banyak orang. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita dibenarkan. Sekali lagi, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu harus jadi istilahnya terimplementasi dalam diri kita, sehingga ketika kita ngomong yang keluar dari mulut kita adalah firman.
mungkin nggak ngucapin ayat segini, enggak. Tapi kita bisa melakukan itu kepada banyak orang kaum kedar di luar sana sehingga mereka boleh melihat kok ini mah beda karena firman itu ada di dalam kita. Sehingga kita bisa ngomong kepada kaum kedar dan kaum kedar itu juga bisa percaya kepada kita. Ya, di sini dikatakan bagian kita adalah memberitakan Injil kepada kaum kedar dan Nebayot. Itu yang harus terjadi dan melalui kitalah itu terjadi. Firman Tuhan ngomong ke kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman. Itu saja dari saya, Bu Joli. Makasih, Luar sorry biasa Bu Dede kebanyakan. ya. Luar biasa Bu Dede ya nih Ibu-ibu. Luar biasa juga puji Tuhan juga ya bahwa kita memang harus memaksa diri ya, mau nggak mau ya, untuk terus membaca firman ya. Karena memang itu tadi yang Bu Dede bilang, harus hati-hati jangan doktrin manusia. Karena saya ini juga korban sebenarnya. Dulu ya, korban doktrin manusia, pada akhirnya saya mengkultuskan manusia, lalu kemudian akhirnya saya dikecewakan oleh manusia. Oleh karena itu, maka saya kembali ke firman bahwa tidak apa-apa ya, manusia seperti jenis apapun tetap ada dihormati. Tapi saya sudah bilang tidak mau mengkultuskan manusia, tidak mau mengikuti doktrin manusia. Tetapi doktrin firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup saya ya. Bersyukur kita di sini ibu-ibu. Ya, kita terus membaca firman Tuhan karena memang semua kembali ke firman. Terima kasih Bu Dede untuk pencerahannya luar biasa. Ibu Dede bisa doa tutup sekalian? Boleh. Silakan. Yuk, Ibu-ibu kita berdoa ya. Bapak yang baik, thank you untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus karena Engkau sendiri yang terus membukakan kepada kami untuk kami boleh merombak pola pikir kami Tuhan. Kami tidak lagi terdoktrinasi oleh keadaan, kami tidak lagi terdoktrinasi oleh apapun yang di luar sana yang akhirnya bisa menghantam kami Tuhan sehingga kami tidak lagi beriman kepada Engkau. Malam hari ini, biar akhirnya kami boleh terus berharap sepenuhnya kepada Engkau karena kami percaya, kami mengimani apa yang Engkau firmankan itu adalah iya dan amin. Bahkan kami juga percaya Bapak bahwa segala sesuatu di dunia ini memang harus terjadi seperti apa kata firman Tuhan. Tapi biarlah kiranya hati kami tetap melekat sepenuhnya kepada Engkau karena kami percaya Tuhan Engkau meluputkan kami dari segala masalah dan pergumulan yang mungkin dirasakan oleh banyak orang. Kami juga percaya Tuhan karena Engkau sendiri adalah yang sudah menetapkan kami dan bahkan menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, bersyukur untuk PBA ini. Biar akhirnya melalui PBA ini banyak ibu-ibu yang akhirnya kembali bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami Kristus sendiri, mengalami Tuhan sendiri, dan mereka hidupnya diubahkan oleh karena firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih belum memahami firman, biar akhirnya mereka juga boleh bersama-sama bergabung dalam grup PBA ini Tuhan. Kami percaya ada banyak orang di luar sana yang haus, lapar, tapi mungkin mereka belum tune atau belum connect kepada kami. Biar akhirnya kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini juga kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka akhirnya boleh terhubung. Kami tahu Tuhan, ini merupakan sesuatu yang harus kami kerjakan karena itulah bagian kami. Malam ini juga kami berdoa untuk Ibu Joli, Bapak, biar akhirnya hikmat yang dari Tuhan juga turun atas Ibu Joli sehingga apapun yang dia lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai dia dalam pekerjaannya, pakai dia di keluarganya Tuhan, berkati anak-anaknya juga Tuhan, berkati suaminya Tuhan. Makasih untuk Ibu Susi, Tuhan berkati juga apa yang menjadi pergumulan hatinya, bahkan Kau menolong dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, bahkan semakin dipakai oleh Engkau secara luar biasa. Apapun yang terjadi Tuhan atas Ibu Susi, kami tahu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan semuanya, Tuhan pakai tangan dia untuk memberkati banyak orang, pakai mulut dia juga untuk membuat memperlebar kerajaan Allah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Ati, kami bersyukur Tuhan mengenal Ibu Ati, karena Engkau sendiri ingin melihat dia terus bertumbuh di dalam Tuhan, dia boleh bersandar penuh kepada Tuhan, karena Engkaulah kekuatan bagi Ibu Ati. Thank you Tuhan, Engkau juga yang memberkati Ibu Dona Tuhan Yesus, dari masa sekarang dan sampai selama-lamanya, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam diri Ibu Dona dan keluarganya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, karunia-karunia yang dari Tuhan yang selama ini mungkin tersembunyi, Engkau nyatakan, Kau singkapkan bagi Ibu Dona. Pakai mata dia, pakai mulut dia untuk melihat segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Nyatakanlah itu semuanya dalam diri Ibu Dona Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Sutina. Biar akhirnya kepekaan yang dari surga juga turun atas Ibu Sutina Tuhan. Sehingga dia boleh menggunakan segala kepekaan yang dari Tuhan itu untuk akhirnya menyatakan Engkau dan siapa Engkau sebenarnya bagi banyak orang. Thank you untuk Ibu Marina juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur tidak ada hal lain yang kami nyatakan selain kepercayaan Ibu Marina kepada Engkau Tuhan. Ibu Marina boleh semakin percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan bagi keluarganya, satu-satunya Tuhan bagi
orang-orang yang ada di dekatnya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Mariana dalam segala hal. Thank you juga untuk Ibu Ayu Tuhan. Pakai dia terus Tuhan untuk menyatakan Engkau sendiri. Balut luka hatinya Tuhan Yesus, sembuhkan luka hatinya. Dan bahkan kami berdoa biarlah kiranya Ibu Ayu dan suaminya boleh bergandengan tangan Tuhan membangun kerajaan Allah di tempat di mana Kairosnya Bu Ayu berada. Thank you juga Tuhan untuk Ibu Nace. Makasih untuk semuanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri Ibu Nace. Terus Engkau memakai mulut dia untuk akhirnya menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Menyampaikan kabar baik kepada banyak orang Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk Ibu Menci. Tuhan berkati usahanya. Engkau berkati apapun yang dia kerjakan melalui tangannya Tuhan. Dibuatnya berhasil. Makasih juga untuk Kak Ida. Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau kerjakan dalam diri Kak Ida, semuanya berasal dari surga. Dan surga membackup segala sesuatu yang Kak Ida kerjakan. Biarlah kiranya hatinya boleh semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Makasih untuk Ibu Christina Tala Tuhan. Meskipun kami nggak tahu dimanapun dia berada, Tuhan sendiri yang menolong dia. Bahkan Engkau sendiri yang terus menambahkan hikmat-Mu kepada dia. Dia boleh dipakai oleh Engkau secara luar biasa. Thank you untuk Ibu Sinta Arwan, Tuhan. Engkau juga yang memberkati dia di masa tuanya. Biarlah kiranya damai sejahtera yang dari surga turun atas dia. Dan bahkan segala yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan jawab Bapa. Kami percaya ketika dia percaya penuh kepada Engkau Tuhan, ketika dia berserah kepada Engkau Tuhan, damai sejahtera itu diberikan. Dan Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu atas Ibu Sinta. Thank you juga untuk Ibu Haryani, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau juga yang menolong Ibu Haryani dalam apapun yang dia kerjakan, yang dia usahakan. Berkati Tuhan, bukan hanya secara materi, tapi biarlah kiranya berkat berlimpah dari surga mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi dia untuk bersandar penuh. Makasih juga untuk Ibu Grace, Bapak, biarlah kiranya kekuatan yang dari surga juga turun atas Ibu Grace. Dimanapun Ibu Grace berada, damai sejahtera Allah melingkupi Ibu Grace. Apa yang didoakan oleh Ibu Grace, semuanya berkenan kepada Engkau Tuhan, dan Engkau menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Thank you untuk malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kiranya Engkau menyertai istirahat kami malam hari ini, dan biarlah kami boleh bangun pagi-pagi dengan kuasa-Mu, dan kami boleh menyatakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin.